Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sakuta Jiyono Putro dengan NIM 130122229. Di sini saya akan menjelaskan tentang project management. Yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Jadi manajemen proyek TIK itu adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek terkait teknologi informasi. Kemudian fokus pada koordinasi tim, sumber daya, teknologi, dan anggaran. Dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk selanjutnya, perbedaan atau karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Jadi proyek itu dibuat untuk mencapai hasil unik atau produk dan bersifat sementara dengan tujuan yang spesifik, memiliki awal dan akhir yang jelas, serta sumber daya dan anggaran yang terbatas. Sedangkan jika operasional itu sifatnya berkelanjutan dan berulang, tidak memiliki batasan waktu yang jelas, memfokuskan pada menjalankan proses hari-hari dan memelihara produk yang ada, dan yang terakhir itu menggunakan anggaran dan sumber daya yang tetap. Untuk jenis-jenis organisasi proyek itu terdapat tiga. Yang pertama tuh ada fungsional. Fungsional tuh tim diorganisir berdasarkan fungsi mereka dengan manajer proyek yang berkoordinasi dengan manajer fungsional. Terus ada projectize, itu tim proyek sepenuhnya fokus pada proyek dan manajer proyek memiliki kendali penuh. Dan yang terakhir itu ada matriks, yaitu struktur campuran antara organisasi fungsional dan proyek, di mana anggota tim melapor kepada manajer proyek dan manajer fungsional. Nah, matriks ini terdiri dari tiga, yaitu ada weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Weak matrix adalah mengelola beberapa karakteristik organisasi fungsional dan peran PM sebagai koordinator atau yang membelanjakan untuk proyek. Sementara balance matrix itu mengenal tentang kebutuhan PM, tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyek. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada strong matrix, yaitu memiliki beberapa karakteristik dari organisasi project TICE dan PM punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Terus di sini terdapat proses manajemen proyek. Yang pertama tuh ada initiation atau inisiasi. Ini tuh mendefinisikan proyek dan menentukan feasibility dan juga membuat proyek karakter. Kemudian ada planning. Di sini tuh biasanya merinci tujuan proyek, anggaran, timeline, dan alokasi sumber daya. Membuat work breakdown struktur atau WBS, timeline, dan risk management plan. Kemudian yang ketiga tuh ada execution. Di sini tuh mengelola tim dan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek. Melaksanakan rencana proyek, memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Yang yang keempat tuh ada monitoring dan controlling. Ini memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Dan yang terakhir itu ada closing atau penutupan. Di sini menyelesaikan semua aktivitas proyek, melakukan evaluasi akhir, dan memberikan laporan proyek. Di sini ada sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama tuh ada PMP, Project Management Professional. Sertifikasi internasional dari PMI atau Project Management Institute untuk manajer proyek berpengalaman. Yang kedua tuh ada PRINCE2, yaitu Project in Controlled Environment. Metodologi manajemen proyek yang banyak digunakan di Eropa dan berbagai industri. Yang ketiga tuh ada PMP, Project Management Professional. Profesional ini sertifikasi dasar PMI untuk manajemen proyek pemula. Yang keempat tuh ada CAPM, itu Certified Associate in Project Management, itu sertifikasi untuk manajemen proyek yang menggunakan metode Agile. Dan yang terakhir ada Agile Certified Practitioner, itu sertifikasi untuk pengelolaan proyek dengan framework Scrum. Nah, dalam manajemen proyek itu terdapat tools yang bisa digunakan. Yang pertama tuh ada Microsoft Project, yaitu software untuk perencanaan, pelacakan, dan pelaporan proyek. Kemudian ada Trello, ini tools berbasis Kanban untuk manajemen tugas secara visual. Terus ada Jira, tools untuk manajemen proyek Agile, digunakan untuk pelacakan pekerjaan. Yang keempat ada Asana, yaitu tools manajemen tugas dan proyek yang memungkinkan kolaborasi tim. Kemudian juga ada monday.com. Di sini adalah platform yang digunakan untuk kolaborasi tim, manajemen tugas, dan pelacakan proyek. Dan yang terakhir itu ada Smartsheet, tools yang mirip dengan spreadsheet dengan fitur kolaborasi untuk manajemen proyek. Di dalam tools ini sebenarnya masih banyak lagi. Ini tergantung dari
penggunaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.